Hai guys, balik lagi sama aku Ika di Catatan Introvert. Kali ini aku mau sharing pertanyaan-pertanyaan apa aja yang muncul saat interview dengan user. Pertanyaan ini bisa jadi referensi untuk posisi seller management, seller incubation, atau beberapa posisi di business development. Nah, secara umum pertanyaannya kurang lebih hampir sama dengan interview HR, yaitu yang pertama introduction atau perkenalkan tentang diri kamu. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, alasan kenapa kalian ingin bergabung dengan Shopee. Untuk jawabannya, kalian bisa cek lagi video aku yang sebelumnya ya. Linknya juga udah aku taruh di kolom deskripsi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, aku akan jelasin dengan lebih detail, juga beserta contoh jawabannya. Pertanyaan yang keempat yaitu pengalaman kerja. Di seller management, nantinya kalian akan berhubungan sama seller. Untuk seller incubation, biasanya kalian akan membantu seller-seller yang baru bergabung ke Shopee dan memberikan edukasi. Tentunya skill yang utama yang kalian butuhkan adalah kemampuan negosiasi dan komunikasi yang baik. Jadi, kalian bisa ceritain pengalaman kalian dan lebih fokuskan pada pengalaman yang berhubungan dengan kemampuan komunikasi yang kalian miliki. Biasanya, kalau kamu pernah punya pengalaman di bagian pelayanan, kamu bakal ditanyain apakah kamu pernah mendapatkan hard complaint dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Untuk ngejawab pertanyaan ini, udah aku jelasin juga di video sebelumnya ya. Untuk fresh graduate, biasanya pas kuliah ada magang. Nah, kalian bisa ceritain pengalaman kalian pas magang dan apa aja yang kalian pelajari pas magang. Atau kalau misalnya kalian benar-benar nggak punya pengalaman sama sekali, kalian bisa jelasin pengalaman organisasi atau pengetahuan apa aja yang kalian dapat selama perkuliahan yang berhubungan dengan komunikasi. Yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang seller incubation? Untuk pertanyaan ini, usahakan kamu sebelumnya udah cek dulu job deskripsinya seperti apa. Aku akan kasih contoh jawaban ya. Sebelumnya saya sudah melihat detail job deskripsi dari posisi ini di websitenya Shopee. Berdasarkan pemahaman saya, pekerjaan yang akan saya lakukan di posisi ini nantinya yaitu menghubungi seller untuk memberikan edukasi seputar Shopee dengan topik yang bervariasi, membantu meningkatkan keaktifan dan pengetahuan seller tentang Shopee, membantu meningkatkan operasional dan performa toko seller melalui program yang diberikan oleh Shopee, membantu seller ketika campaign sedang berlangsung, bertanggung jawab dengan tugas atau proyek tertentu yang diberikan. Bertanggung jawab dengan tugas atau proyek tertentu yang diberikan. Nah, di kolom deskripsi aku akan share link dari job deskripsinya dan kalian nanti bisa sesuaiin juga sama pemahaman kalian. Yang keenam, role play. Saat interview dengan user untuk posisi ini, biasanya kita akan melalui sesi role play. Tujuan role play umumnya untuk melihat bagaimana kamu mengelola emosi, berperilaku, dan seberapa efektif kamu berkomunikasi dan terlibat dengan orang lain. Saat sesi role play, biasanya kamu akan berperan sebagai staff Shopee, dan user akan berperan sebagai seller. Kemungkinan untuk situasinya adalah melalui telepon. Berikut tips yang aku kasih saat sesi role play. Tips yang pertama, saat pertama kali kalian menelpon, perkenalkan terlebih dahulu diri kalian, kemudian pastikan nama tokonya. Contoh, selamat pagi Kak, mohon maaf nih Kak mengganggu waktunya. Perkenalkan aku Ika dari Business Development Shopee Indonesia. Ini benar ya Kak dengan toko Sabiru 09 yang berjualan di Shopee? Yang kedua, infokan tujuan kalian menelpon dan minta izin untuk menjelaskan lebih lanjut. Kebetulan saat ini aku ditugaskan untuk menghubungi toko kakak terkait program Shopee. Aku boleh minta waktunya 5 menit aja Kak untuk menjelaskan lebih lanjut? Yang ketiga, pikirkan program apa yang ingin kalian tawarkan di roleplay. Misalnya flash sale, campaign 12-12, atau bebas. Pokoknya ini bebas ya. Iya Kak, jadi saat ini kita lagi ada campaign flash sale untuk tanggal 8 Agustus 2020. Melalui campaign ini, kami ingin membantu toko kakak untuk mendapatkan exposure, karena nantinya produknya akan muncul di bagian flash sales saat campaignnya sudah berlangsung. Atau aku akan kirimkan detail campaignnya via email, jadi kakak nanti bisa pelajarin dulu juga. Untuk email kakak benar Kak di sabir09@gmail.com. Sisanya kalian tinggal improvisasi sesuai pertanyaan yang diberikan oleh seller atau user.
Yang keempat, untuk seller incubation, bahasa yang kalian gunakan jangan terlalu baku ya, lebih ke friendly tapi harus tetap sopan. Ini biar nggak kayak robot aja sih dan engagementnya lebih dapat. Nah, yang kelima, jangan lupa bilang terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya ya kak, sukses terus untuk tokonya, selamat pagi. Itu tips roleplay dari aku ya, nanti kalian tinggal improvisasi aja, karena biasanya nanti masing-masing dari kandidat itu akan beda-beda situasinya. Selanjutnya pertanyaan tambahan. Jadi pas interview aku juga dapat pertanyaan ini, tapi ini tergantung user ya, biasanya beda-beda. Pertanyaannya, berapa jumlah pengguna aktif Shopee saat ini? Jika harus memilih, kalian memilih untuk biasa aja tapi tepat waktu, atau sempurna tapi terlambat? Apakah kalian pernah menggunakan spreadsheet? Untuk pertanyaan itu biasanya kalian diberikan waktu untuk menjawab. Kalian bisa coba search aja di Google data pengguna Shopee. Nah, untuk pertanyaan kedua, aku waktu itu ngejawab pengennya sempurna dan tepat waktu. Tapi kalau harus memilih, aku memilih untuk biasa aja tapi tepat waktu. Karena kita bekerja tidak sendiri, kita bekerja di dalam sebuah tim. Kalau misalnya kita terlambat, dampaknya bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain dan tentunya tim. Namun di lain kesempatan, itu harus dijadikan acuan lagi supaya ke depannya bisa jauh lebih baik hasilnya. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya udah umum banget ya. Untuk pertanyaan terakhir ini aku sarankan kalian ngasih satu pertanyaan ke user. Tapi kalau bisa pertanyaannya yang berhubungan dengan posisinya. Ini aku kasih contoh. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk sesi interview dengan user. Semoga proses interview kalian berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Segitu dulu dari aku. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye!